semuanya, bertemu lagi dengan saya Yeni di Y2 Education. Video ini adalah video part 2 pertidaksamaan rasional satu variabel. Nah, di video part 2 ini kita akan bahas tentang pertidaksamaan rasional yang memuat tanda nilai mutlak. Contoh 1. Nilai mutlak 2x dikurangi 4 per x tambah 1 kurang dari sama dengan 3. Nah, ini penyelesaiannya. Kita tidak boleh memindahkan ini kemudian dikalikan 3 ya, tidak boleh ya. Nah, karena nilai mutlak ini kan kita belum tahu dia nilainya x-nya ini positif atau negatif, maka nggak boleh kita pindahkan ke sini terus kita kalikan, nggak boleh. Untuk penyelesaian pertidaksamaan rasional yang memuat nilai mutlak ini, maka kita harus kembalikan ke bentuk nilai mutlak yang sebelumnya sudah kita bahas ya. Ingat ya, kalau misalnya ada nilai mutlak x kurang dari sama dengan a, ini kita bisa tentukan himpunan penyelesaiannya x lebih dari sama dengan negatif a dan x kurang dari sama dengan a. Maka untuk mengerjakan soal pertidaksamaan rasional yang memuat tanda nilai mutlak ini, kita pergunakan sifat nilai mutlak yang ini. Masih ingat? Oke, berarti kalau dibentuk seperti ini berarti menjadi 2x dikurangi 4 per x tambah 1 kurang dari sama dengan 3 kan? Ya, 3. Dan lebih dari sama dengan negatif 3. Nah, berarti kan ini ada jadi dua persamaan kan? Ke kanan dan ke kiri kan gitu. Nah, kalau kita baca ke arah kanan, berarti menjadi 2x dikurangi 4 per x tambah 1 kurang dari sama dengan 3 kan? Nah, kalau kita baca ke kiri, berarti jadi lebih dari tandanya. Jadi 2x dikurangi 4 per x tambah 1 lebih dari sama dengan negatif 3. Nah, seperti ini. Jadi, ada dua buah pertidaksamaan rasional yang harus kita selesaikan. Oke, kita selesaikan yang sebelah kiri dulu ya. 2x dikurangi 4 per x tambah 1 lebih dari sama dengan negatif 3. Maka ini kan belum bentuk umum. Berarti kita harus modifikasi dulu kan? Supaya jadi bentuk umum kan? Nah, kita modifikasi menjadi 2x min 4 per x tambah 1, berarti negatif 3 kan jadi plus 3 kan? Lebih dari sama dengan 0. Ini kan penyebutnya kan nggak sama nih. Berarti kita harus samakan penyebutnya jadi x tambah 1. Ini juga jadi x tambah 1 kan? Nah, berarti x tambah 1 dibagi x tambah 1 kan 1. 1 dikali 2x min 4 kan berarti jadi 2x min 4. X tambah 1 berarti ini kan dibagi 1 sebenarnya, cuma nggak ditulis. Kalau per 1 itu jadi 3 dikali x tambah 1 gitu, lebih dari sama dengan 0. Berarti ini kita boleh tulis 1 kali jadi x tambah 1. Nah, ini berarti kita kalikan dulu nih ya, jadi 2x kurangi 4, 3 kali x 3x, 3 dikali 1 3, lebih dari sama dengan 0. Tuh, 2x ditambah 3x kan jadi 5x. Negatif 4 tambah 3 berarti jadi negatif 1 per x tambah 1 lebih dari sama dengan 0. Nah, berarti ini sudah menjadi bentuk umum. Nah, bentuk umumnya ini. Nah, kemudian kita kan tentukan pembuat nolnya kan? Kita tentukan pembuat nol untuk pembilang, berarti 5x dikurangi 1 karena ada sama dengannya berarti sama dengan 0 gitu kan? Jadi 5x sama dengan 1, x sama dengan 1 per 5. X plus 1 tidak sama dengan 0. Penyebut kan tidak sama dengan 0. Berarti x tidak sama dengan negatif 1. Nah, berarti kita gambar garis bilangannya kan. Ada negatif 1, selangnya selang terbuka. Ada 1 per 5, selangnya selang tertutup. Kita tentukan daerahnya kan. Nah, tentukan daerahnya berarti cara cepatnya kita tentukan tanda paling kanan, koefisiennya positif-positif, berarti ini positif. Lalu ini pangkatnya kan pangkat 1 semuanya nih, faktornya, berarti selang-seling dia. Nah, gitu. Untuk himpunan penyelesaiannya, berarti himpunan penyelesaian untuk yang pertama aja ya, bukan keseluruhan gitu. Jadi kita ambil tanda positif karena lebih dari tandanya, berarti untuk himpunan penyelesaiannya ini.
Nah, kita arsir ini. Nah, dari sini kita dapatkan himpunan penyelesaian yang pertama ya, bukan untuk keseluruhan. Oke, baru sebagian, baru sepotong aja nih. X kurang dari negatif 1 atau X lebih dari sama dengan 1/5. Gitu ya. Oke, sekarang kita kerjakan ruas kanan. Ruas kanan juga sama caranya. Ada 3, berarti ini kan belum bentuk umum, berarti kita jadikan bentuk umum. Jadi 2x dikurangi 4 per x tambah 1 dikurangi 3 berarti ya. Kurang dari sama dengan 0. Ya, kita samakan penyebutnya. Jadi x plus 1 kurang dari sama dengan 0. X plus 1 dibagi x plus 1, 1 kali 2x min 4 berarti jadi 2x min 4. Ya, X plus 1 dibagi 1, X plus 1 berarti hasilnya 3 dikali X plus 1. Nah, kita tulis sekali aja X plus 1-nya. Kemudian kita hitung ini dulu. Berarti 2X min 4, negatif 3 dikali X, negatif 3X. Negatif 3 dikali 1, negatif 3. Kurang dari sama dengan 0. Ya, kita hitung 2x dikurangi 3x negatif x, negatif 4 dikurangi 3 negatif 7 per x tambah 1 kurang dari sama dengan 0. Ini sudah bentuk umum ya, berarti langkah selanjutnya kita tentukan pembuat 0, pembilang dan penyebut. Untuk pembilang, karena ini ada sama dengannya, maka sama dengan 0. Oke, berarti negatif x sama dengan 7. X sama dengan negatif 7. Untuk penyebut, berarti X tambah 1 tidak sama dengan 0, maka X tidak sama dengan negatif 1. Kemudian kita buat garis bilangan, ada angka negatif 7, selangnya selang tertutup ya. Kemudian ada angka negatif 1, selangnya selang terbuka. Nah, kemudian kita uji titik. Uji titiknya boleh pakai cara cepat. Kita tentukan daerah paling kanan. Daerah paling kanan ini, lihat dari koefisien X-nya ini kan negatif 1. Negatif per positif, berarti negatif daerah sini paling kanan. Karena faktornya ini, pangkatnya kan ini pangkat 1 semua. Nah, maka kalau pangkat 1 semua tuh ini berganti tanda. Ya, gini. Ya, karena kurang dari, kita ambil daerah negatif. Nah, ini kan daerahnya. Nah, untuk HP yang kedua, X kurang dari sama dengan negatif 7 atau X lebih dari negatif 1. Nah, setelah itu, pertidaksamaan rasional yang pertama dan yang kedua kan udah selesai. Punya HP 1, punya HP 2. Nah, kita gabungkan. Di satu garis bilangan. Oke, di sini ada angka negatif 7 berarti ya. Negatif 7, selang tertutup. Kemudian ada angka negatif 1 nih, ada 2 macam nih. Selangnya selang terbuka. Kemudian ada 1/5. Kita gabung nih, ada 1, 2, 3, 4. 4 daerah. Nah, kalau di sini kita nggak usah uji titik lagi. Nah, kita gabung aja dari HP 1 dan HP 2. X kurang dari negatif 1 berarti kan ke arah sini, kurang dari negatif 1. Nah, untuk HP ini kan ada 2 nih. Saya buat tingkatannya sama ya. X lebih dari 1/5. Nah, ini tingkatannya sama nih. Nah, sama tingginya ya. Berarti ini untuk HP 1. Nah, untuk HP 2-nya, X kurang dari sama dengan negatif 7 atau X lebih dari negatif 1, berarti kurang dari negatif 7 berarti ke arah sini. Saya samakan ya tingkatannya nih, X lebih dari negatif 1. Berarti ini lebih dari negatif 1. Nah, untuk himpunan penyelesaian pertidaksamaan rasional yang memuat tanda nilai mutlak, kita kan gabungkan HP 1 dan HP 2. Nah, himpunan penyelesaian akhirnya adalah irisan dari kedua HP ini. Kalau irisan berarti di garis bilangan ini kan ini ada 2 HP nih.
tinggi ini dan tinggi ini ya. Ini irisannya berarti yang dilalui oleh dua garis. Yang dilalui oleh dua garis berarti kan ini dan ini nih. Dua garis. Nah, dari garis bilangan ini kita ambil X kurang dari atau sama dengan negatif 7 atau X lebih dari 1/5. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari sama dengan negatif 7 atau X lebih dari 1/5. Nah, ini penyelesaiannya ya. Soal nomor 2. Nilai mutlak 3x dikurangi 5 per x tambah 1 lebih dari 4 ya. Karena ini pertidaksamaan rasional yang memuat tanda nilai mutlak, maka untuk pengerjaannya kita bisa gunakan sifat nilai mutlak. Nilai mutlak x lebih dari a berarti kan? Maka punya sifat x kurang dari negatif A atau X lebih dari A ya. Untuk sifat ini sendiri kita sudah pelajari di materi pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, sesuai sifat ini maka ini bisa kita tulis 3x min 5 per x plus 1 kurang dari negatif 4 ya, karena di sini negatif A ya, atau 3x min 5 per x plus 1 lebih dari A, berarti lebih dari 4. Nah, di sini kita punya dua buah pertidaksamaan rasional yang harus kita selesaikan. Nanti baru kita gabung. Oke, berarti ini kan belum bentuk umum ya. Berarti kita harus modifikasi ini menjadi bentuk umum. Menjadi 3x min 5 per x tambah 1. Berarti plus 4 kurang dari 0 ya. Nah, berarti ini kita operasikan, berarti kita samakan dulu penyebutnya menjadi x plus 1, x plus 1, x plus 1 bagi x plus 1, 1 kali 3x min 5 jadi 3x min 5. Kemudian x plus 1 dibagi 1 kan ya, satunya nggak ditulis biasanya. X plus 1 dibagi 1, x plus 1 kali 4 berarti menjadi 4 dikali x plus 1 kurang dari 0, berarti kita tulis 1 kali x plus 1-nya, kemudian kita sederhanakan dulu ini. Menjadi 3x min 5, 4 kali x, 4x, 4 kali 1, 4, kurang dari 0. Ya, kita hitung ini dulu, 3x tambah 4x berarti jadi 7x, negatif 5 tambah 4 jadi negatif 1 per x tambah 1 kurang dari 0. Nah, ini berarti sudah jadi bentuk umum kan? Nah, kalau udah bentuk umum, kita masuk ke langkah selanjutnya, kita tentukan pembuat 0, pembilang, dan penyebut. Berarti untuk pembilang 7x dikurangi 1, karena tidak ada sama dengannya, berarti tidak sama dengan 0. Nah, maka 7x tidak sama dengan 1, x tidak sama dengan 1/7. Ya. Selanjutnya untuk penyebut x tambah 1. Ini karena penyebut maka tidak sama dengan 0, maka x-nya tidak sama dengan negatif 1. Kemudian kita buat garis bilangannya. Ada angka negatif 1, selangnya selang terbuka, dan 1/7 selangnya juga selang terbuka. Berarti kita tentukan 3 daerah. Tandanya kita tentukan dulu yang paling kanan. Yang paling kanan ini koefisiennya bernilai positif, maka ini positif. Keduanya ini adalah pangkat 1 faktornya, maka ini berganti tanda. Karena untuk pertidaksamaan rasional ini bentuk umumnya ini kan kurang dari, maka kalau kurang dari kita ambil daerah negatif. Nah, maka untuk HP1-nya ini adalah x lebih dari negatif 1 dan x kurang dari 1/7. Gitu ya. Kemudian kita selesaikan untuk pertidaksamaan rasional yang kedua.
Ya. Ini belum bentuk umum, kita modifikasi menjadi 3x min 5 per x tambah 1. Ya, berarti min 4 lebih dari 0. Kemudian kita operasikan ini, namun kita harus samakan dulu penyebutnya. Jadi x tambah 1, x tambah 1, x tambah 1 dibagi x tambah 1 kan 1. 1 kali 3x min 5 berarti jadi 3x min 5. X plus 1 dibagi 1, X plus 1 dikali 4. Jadi 4 kali X plus 1 lebih dari 0. Kemudian kita satu kali aja tulis X plus 1-nya. Kita sederhanakan pembilang 3X min 5 negatif 4 kali X negatif 4X. Kemudian negatif 4 kali 1 berarti negatif 4 lebih dari 0. Kita hitung 3x dikurangi 4x berarti negatif x. Negatif 5 dikurangi 4 berarti negatif 9 per x plus 1 lebih dari 0. Nah, ini udah jadi bentuk umum kan? Kalau udah jadi bentuk umum, kita tentukan pembuat 0, pembilang, dan penyebut. Untuk pembilang kan negatif x dikurangi 9. Karena tidak ada sama dengannya, maka tidak sama dengan 0. Negatif x tidak sama dengan 9, maka x tidak sama dengan negatif 9. Selanjutnya pembuat 0 untuk penyebut x tambah 1. Karena dia penyebut, maka tidak sama dengan 0. Maka x tidak sama dengan negatif 1. Nah, kita buat garis bilangannya kan. Ada angka negatif 9, selangnya selang terbuka ya. Ada angka negatif 1. Selangnya juga selang terbuka, maka ada 3 daerah kan? Nah, 3 daerah, kita tentukan tanda yang paling kanan. Kita ambil dari nilai koefisiennya. Negatif 1 kan, per 1. Nah, berarti ini tandanya negatif. Karena pangkatnya ini pangkat 1 semua kan, maka ini tandanya selang-seling gitu. Untuk himpunan penyelesaiannya, karena dia itu lebih dari, maka kita ambil daerah positif. Arsir. Nah, untuk himpunan penyelesaian 2 itu berarti di antara min 9 dan 1 ya. Kita bisa tulis X lebih dari negatif 9 dan X kurang dari negatif 1. Lalu kita gabung keduanya di garis bilangan yang sama. Tapi di sini ada negatif 9 ya, berarti paling kiri ini ada negatif 9, selangnya selang terbuka. Kemudian ada negatif 1, selangnya juga selang terbuka. Kemudian ada 1/7, selangnya juga selang terbuka. Nah, berarti ada berapa daerah nih? 1, 2, 3, 4. 4 daerah. Nah, lagi-lagi di sini untuk penggabungan himpunan penyelesaian ini tidak perlu uji titik lagi ya. Kita tinggal menggabungkan saja. Untuk himpunan penyelesaian yang pertama, X lebih dari negatif 1 kurang dari 1/7. Lebih dari negatif 1 kurang dari 1/7 berarti untuk himpunan penyelesaian yang pertama kan ini. Ya, tingginya sama nih. Untuk himpunan penyelesaian yang kedua, X lebih dari negatif 9 dan X kurang dari 1. Lebih dari negatif 9 dan X kurang dari negatif 1. Nah, berarti kan yang ini. Nah, karena ini kan lebih dari nih, tanda mutlak lebih dari. Nah, himpunan penyelesaiannya itu berupa atau. Kalau atau itu berarti gabungan. Ya, kalau yang tadi kan dia kurang dari soalnya, makanya irisannya. Nah, kalau ini karena lebih dari, maka gabungan. Kalau gabungan itu berarti semuanya kita arsir gitu ya. Maka garis bilangan ini himpunan penyelesaiannya bisa kita tulis X lebih dari negatif 9 dan X kurang dari negatif 1 atau X lebih dari negatif 1 dan X kurang dari 1/7. Nah, ini penyelesaiannya seperti ini ya. Ini. Demikianlah pembahasan kita tentang penyelesaian pertidaksamaan rasional yang memuat tanda nilai mutlak. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.